Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi ya. Di pagi atau siang saya sudah ada men-share screenshot atau penjelasan tentang SOP multi time frame ya di channel Telegram. Tapi respon teman-teman masih banyak yang bingung ya, butuh dijelaskan lagi, tapi nggak apa-apa. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa di subscribe, like, dan share juga ke teman-teman agar Mimin lebih semangat mengupload setiap hari berkenaan dengan BBMA Om Ali. Oke, di sini Mimin sudah menyiapkan ya atau membuat PowerPoint berkenaan dengan BBMA Sumari MTF Code Validation Entry ya. Jadi ini kita bahas berdasarkan apa yang sudah Mimin share ke dalam channel ya. Semoga bisa menambah sedikit lagi kepahaman. Oke, di sini adalah Sumari. Ini Sumari lama sebenarnya ya. Nah, di sini seperti biasa ya, tetap ambil di sini ada 3 cara ya atau 3 Sumari. Pertama itu di sini lebih ke kalau dari berdasarkan table itu ngambilnya time frame kecil ya. Oke, contohnya misalnya di H4 tetap ngambilnya dari area entry ya. H1 mesti ada kalau H4 ini area entry berarti ini adalah time frame pertama ya. Yang kedua H1 dia ketika area entry H4 berlaku, dia akan berlaku extreme ya. Atau dia akan berlaku reject MB50 atau extreme dengan MB50 ya, atau dia reject mid BB. Kalau dia reject mid BB artinya dia re-entry. Nanti code-nya berubah, re-entry dan MHV ya. Tapi apabila re-entry di time frame H4, maka H1 sebagai time frame konfirmasi selalunya akan berlaku extreme, reject MB50 atau reject mid BB. Kemudian di M15 mesti berlaku full setup ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan multi time frame, di sini ada 3 cara ya. Cara pertama kita bisa masuk entry di market hilang volume ya, di MHV. Cara kedua, tunggu CSAK ya, CSIK. Sorry, tulisan Mimin jelek ya. Cara ketiga, tunggu CSM. Ya, ini 3 cara. Tunggu CSM ya, tunggu re-entry lah ya kan. Tapi kita bisa masuk asalkan ada setup yang mengikuti setup yang berlaku pada H4. Ya, ini bisa dibilang SOP 1 lah ya. Apabila H4 berlaku full struktur ya kan, full setup. Apabila di H4 menjadi full setup, maka di H1 akan ada extreme atau setup yang mendukung buy atau sell sesuai dengan apa yang berlaku pada H4, dan M15 akan berlaku full setup juga ya. Apabila di H4 MHV, maka H1 akan ada extreme, double extreme, triple extreme atau segala macam. Maka di M15 juga mesti akan berlaku full setup. Nah, di sini ada penjelasan ya. Di sini misalnya Sumari 1 dicontohkan misalnya weekly ya, misalnya misalnya di weekly ada momentum dan re-entry ya. Misalnya di H4 ini diumpamakan adalah weekly dan membuat re-entry. Nah, maka di daily akan membuat extreme. Bila di sini weekly, maka di sini daily. Maka H4 lah yang akan menjadi full setup. Ya, jadi caranya sama, hanya saja bergantian time frame ya. Apabila sudah H4 full setup, artinya sudah dipanggil Sumari 2. Nah, ini yang dimaksud. Masanya membuat MHV masih lagi H4, sudah Sumari 3. Ya. Di dalam Sumari 1 mesti ada Sumari 3, 2, 1. Ya, jadi dia harus lengkap. Nah, di sini juga ada pertanyaan, adakah Anda masih belum paham? Kalau belum, tanya pada diri sendiri. Kenapa belum paham ya? Ya, karena ini sudah berkenaan dengan SOP multiple time frame ya. Tinggal diganti-ganti ya. Jadi saling berhubungan ya, saling berkaitan ya. Mungkin di sini kalau nggak ada contoh agak sedikit bingung ya.
bingung biasanya kan BBM Akot ada RIM, RII, RIMI, ya RRI ya. Kalau begini kan mungkin bagi yang belum terbiasa dengan MTF agak pening. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah sediakan contoh-contohnya ya. Di sini misalnya untuk meyakinkan kita ya. Mimin juga PDF ini sudah, screenshot ini juga sudah share di grup ya. Nah, misalnya di sini berlaku reentry daripada H4 ya. Oke. Di sini berlaku reentry dari CSAK H4. Ya, maka apabila terjadi momentum reentry di H1, maka area M15 akan berlaku rejection ME50 ya atau extreme. Ya. Jadi kita bisa mengikuti entry yang mengikut daripada H4 karena didukung oleh dua time frame konfirmasi. Nah, di sini juga ada penjelasan. Bila ada setup yang mendukung dalam 3TF, maka jangan ragu untuk entry. Masalah benar atau tidak itu serahkan pada market ya. Market bukan punya kita. Kita cuman bisa menganalisa, mempelajari berdasarkan data dan histori yang pernah jalan ya. Yang jelas begini, di sini juga dijelaskan bila H4 baru menyentuh MA5, MA10 high ya. Tinggal perhatikan time frame sebelumnya. Contoh H1 buat apa? Misal re-entry, maka untuk meyakinkan entry kita juga melihat M15 buat setup apa. Apa sinyal di sana yang mendukung dari time frame H4 dan H1. Nah, makanya ini disebut sebagai time frame pertama ya. Time frame 1. Di sini time frame 2 sebagai time frame konfirmasi dan time frame 3 sebagai time frame entry ya. Nah, jadi lengkap ini berkenaan dengan MTF ya. Misalnya di sini ada sinyal ya. Di sini dicontohkan ketiga-tiganya. H4 ekstrim, H1 MHV, M15 mesti komplit. Ya. Apabila H4 MHV, maka H1 akan ekstrim. M15 akan ada MHV ekstrim berkali-kali. Apabila H4 reentry, H1 ekstrim atau MHV, maka M15 setup komplit. Ini sebenarnya sama semua dengan BBM Accord ya. Cuman di sini lebih dijelaskan ke M15 komplit. Artinya M15 yang sudah ada momentum, dia naik ke atas. Kan seperti pernah kita bahas, ME5, ME10 pada H1 adalah top BB pada M15. Begitu juga MA5, MA10 pada H4 adalah top BB pada M15 juga. Dia selalu sama walaupun time frame-nya berbeda. Ya, perjalanannya dia tetap sama. Oke, next kita contohkan. Nah, di sini juga ada peringatan ya. Bila belum terbiasa ya, ini bahasa Malaysia memang karena cikgu saya rada-rada Malaysia. Bila membatik ini saya juga nggak tahu artinya. Artinya intinya jika belum terbiasa dengan hold posisi yang banyak ya, ketika sudah ada kejatuhan atau entry kita sudah profit, silahkan close sebagian ya. Jadi jangan terlalu tamak. Jadi kita harus close sebagian kalau kita mau hold. Oke, apabila kita mau hold, kita harus close sebagian untuk kita makan. Nah, sisanya baru kita pasang SL plus, ZBI ya kan. Nah, hold posisi bila terkena SL pun tidak rugi karena perhitungan secara akumulatif kita masih tetap untung dalam berdagang. Semoga tips ini berguna bagi yang ingin belajar entry membatik. Ya, jadi intinya kalau kita entry misalnya 10 biji, close lah barang-barang 5 biji kita makan. Sisanya kita pasang SL plus. Kena SL plus pun kita sudah dapat untung ya. Oke. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ada contohnya CSM yang strong di MA5 menghimpit low atau top BB. Ya. Kalau MA5 berhimpit dengan low BB artinya dia strong CSM-nya. Begitu juga ke top BB. Nah, tempat berhentinya disebut ekstrim tipe D ya. Ekstrim ini ada yang disebut tipe C, tipe D ya kan. Yang intinya
ekstrim adalah ekstrim. Itu yang perlu kita pahami. Ekstrim hanyalah sinyal saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh yang sudah Mimin simpan dan share ke teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini sesuai dengan SOP yang pernah Mimin share ke dalam channel ya. Misalnya di sini ada entry ya kan. Maka di sini akan ada re-entry bersama MA50. Ini disebut re-entry diamond. Ya, setup diamond. Dan ketika berlaku ini ekstrim, maka di M15 akan berlaku ekstrim, TP wajib, MHV ya kan. Nah, bila kita masuk lagi, di sini ada arah, di sini tak kelihatan ada entry, tetapi di sini ada momentum. Arah ini divalidkan oleh momentum dan ada re-entry. Nah, perjalanan ini masih satu candle H4. Ya. Jadi bisa kita ikuti re-entry ini. Makanya ada penambahan pada entry. Oke. Ini contoh. Ini SOP ini ada dalam channel. Teman-teman bisa melihat-lihat lagi ya. Karena Mimin sudah share, rasanya itu-itu aja dan sudah komplit rasanya. Oke, kita contoh ke lain. Nah, di sini juga ada contoh re-entry yang berlaku setelah candle arah kukuh. Ini arah kukuh, ini re-entry. Mimin sering mengatakan MA5, MA10 pada time frame 1 di atasnya, maka top BB di time frame bawah. Lebih mantap lagi kalau MA50 ada. Nah, sebab itu disebut extreme diamond. Dan di sini berlaku triple top. Di sini ada top ya. Inilah ekstrim yang mendukung setup pada time frame H4. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ke contoh-contoh. Ada banyak nih contoh nih. Nah, oke. Di sini ada contoh juga ya. Ini ada momentum. Ada re-entry buy. Nah, di sini rejection MA50 atau extreme C. Ya, untuk lebih yakin lagi lihat. Bila sudah reject, lihat pada time frame di bawahnya lagi. Adakah dia berlaku ekstrim? MHV. Ya, baru kita masuk entry. Oke, itu contoh kedua ya. Oke, masih banyak ini contohnya untuk melatih mata ya. Nanti dipraktek sendiri di chat ya. Intinya caranya sama. Dan sebelum-sebelumnya Mimin sangat sering share di channel Telegram. Oke, ini juga. Ini kita ambil dari time frame H1. Nah, pada time frame H1 ini re-entry setelah momentum juga. Dan ini re-entry zone zero loss. MA50 di atas mid BB. Dan lihat ketika MA5, MA10 di re-entry pada H1, maka dia top BB di M15. Nah, inilah extreme diamond. Ada MA50-nya. Ya, ini ada candle arah kuku, ada re-entry lagi. Ya, ini masih dalam perjalanan re-entry pada H1. Kalau kita melihat ekstrim ini, pada M5 dia akan berlaku ekstrim, TP wajib, MHV, ya. Sesuai di video sebelum-sebelumnya, itu cara memvalidkan ekstrim. Oke, lanjut. Nah, ini sengaja ya, sebagian di sebelah kanan time frame 1, sebagian di sebelah kiri. Ya, biar teman-teman terlatih dan rajin memperhatikan. Oke, di sini ada re-entry. Ya, di H4. Apa yang berlaku pada H1? Akan ada ekstrim, akan ada double ekstrim. Ketika double ekstrim berlaku, apa yang akan berlaku di time frame bawah? Akan berlaku ekstrim, TP wajib, MHV ya. Disinilah zone-zone kita masuk entry. Ya, kalau ini tidak ada MA50-nya, akan tetapi ini double ekstrim atau double bottom. Ya, intinya sama. Ya, cuman cara memahaminya saja. Oke, lanjut. Nah, ini juga contoh lain. Di sini ada candle arah kukuh buy pada time frame 4. Dan di sini ada re-entry buy. Nah, di sini di H1 berlaku re-entry bersama MA50. Setup apa ini? Kalau tadi
diamond. Kalau ini setup golden. Nah, ini setup golden juga. Kalau golden dia re-entry bersama MA50. Kalau diamond extreme bersama MA50. Nah, itu setup advance. Apa yang berlaku pada M15 tetap sama. Akan berlaku extreme, TP wajib, dan MHV. Dia datang dari mana? Dari candle arah kukuh pada H4. Ya. Nah, ini bisa teman-teman rajin-rajin mengkaji lah. Karena kalau dibagi terus tanpa mengkaji tidak akan melekat ya. Oke, kita lanjutkan lagi contoh berikutnya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat di sini ada momentum sell di time frame 4, ada re-entry sell. Ya, apa yang berlaku pada H1? Rejection MA50 atau extreme MA50 atau extreme BB mendatar. Pada saat ini extreme sedang mendatar. Apa yang akan berlaku pada M15? Ada extreme, TP wajib, MAV. Inilah cara memvalidkan extreme. Min ini kan belum ada retest ya, karena ini extreme tipe C, BB mendatar ya. Extreme BB mendatar, dan kita berfokus kepada MA50. Nah, sebelum dia naik sampai ke top, dia akan membuat struktur dalam struktur ya. Di sini dia akan buat extreme, TP wajib, MHV ya, untuk naik ke atas. Destinasi kemana? Ke top BB. Kenapa dia naik ke top BB? Karena M15 ada momentum buy. Destinasi ke top BB. Sehingga sampailah di MA5, MA10 pada H4. Artinya sampailah ke harga tertinggi di top BB H1. Dan ini adalah setup diamond. Oke. Ya, contoh-contohnya sudah lengkap ya. Ada banyak contoh nih. Ya, di Telegram itu ada screenshot. Buat yang masih pening bisa dipelajari semarinya, bikin screenshot yang banyak biar melekat ya. Nah, ada yang bikin BBM Akod, BBM Sumari, yang artinya sama saja, dia lebih terfokus ke multiple time frame ya. Jadi harus rajin-rajin membaca, mengkaji, mempraktek, memang seperti itu. Multi time frame ini tidak mudah, teman-teman. Ya. Jadi silakan dipelajari, contoh-contohnya sudah banyak di sini. Semoga bisa lebih clear lagi ya tentang apa yang sudah Mimin share baik di channel Telegram atau di video ini. Oke, cukup sekian biar tidak terlalu panjang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian Mimin. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.